Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Jessica Situmpul, Richa Surahman, Sofwatunida, Adi Faisal, dan Wanda Afriansyah. Selanjutnya yaitu ada poin-poin pembahasan. Yang pertama mengenai definisi pengukuran risiko, yang kedua jenis risiko pada leverage, yang ketiga prinsip-prinsip pengukuran risiko, yang keempat ada sistem pengukuran risiko perusahaan, yang kelima dimensi pengukuran risiko, yang keenam pengukuran frekuensi kerugian, yang ketujuh pengukuran kegawatan kerugian, yang kedelapan ada asumsi dalam probabilitas, dan yang terakhir yaitu metode pengukuran risiko. Selanjutnya yaitu ada pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada wujud-wujud dan bermacam-macam antara lain yaitu berupa kerugian atas aset kekayaan individual maupun perusahaan atau penghasilan karyawan. Selanjutnya ada berupa tanggung jawab hukum. Selanjutnya ada berupa penderitaan seseorang, dan yang terakhir yaitu berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis resiko pada leverage. Yang pertama ada keputusan leverage operasi, yang kedua ada keputusan leverage pendanaan, dan yang ketiga yaitu resiko leverage total. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengukuran resiko. Prinsip-prinsip pengukuran resiko terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga ada informasi yang berkualitas. Tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaiknya tidak terpenuhi. Prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang beresiko fatal. Yang keempat ada diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai suatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa risiko dapat muncul setiap saat, seiring dengan perubahan siklus usaha yang terjadi di dunia. Yang kelima ada kelendependensi. Suatu kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap penting. Berdasarkan independensi, prinsip ini tidak hanya membahas bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan. Ini juga membahas tujuan perusahaan dan bagaimana hubungan antara kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya, serta antara kelompok atau unit yang melakukan transaksi yang melibatkan risiko tertentu. Yang keenam ada pola keputusan yang disiplin. Kemampuan manajemen risiko untuk mengukur risiko telah banyak dipengaruhi oleh bidang sains yang berkaitan dengan konsep manajemen risiko. Namun, kualitas keputusan tetap tergantung pada bagaimana manajemen memilih alat-alat teknik mana yang paling efektif dan memahami keterbatasan alat atau teknik tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada kebijakan atau policy. Untuk memenuhi prinsip ini, tujuan dan strategi manajemen risiko perusahaan harus didokumentasikan dalam kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas. Kebijakan ini harus menjelaskan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perubahan perusahaan dan menyediakan pendekatan langkah yang digunakan untuk mengorganisasi proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk membuat proses manajemen risiko jelas bagi pihak internal maupun eksternal seperti para analisis dan regulasi.
Berikutnya adalah sistem pengukuran risiko perusahaan. Sistem pengukuran risiko perusahaan ini digunakan untuk mengatur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur yang pertama itu sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktualisasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Dan yang terakhir, faktor risiko secara individual. Selanjutnya ada dimensi pengukuran risiko, di mana dimensi atau bagian yang harus diukur, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, keparahan dari kerugian dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi. Tersebut paling tidak diketahui A. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. B. Variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. C. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian yaitu kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Pengukuran frekuensi kerugian ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama almost nil, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi. Yang kedua ada slight, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil. Dan yang ketiga ada moderate, kerugian yang mungkin. Dan yang keempat ada definite, kerugian yang mungkin sekali. Selanjutnya ada pengukuran kegawatan kerugian. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kemungkinan kerugian maksimum dari setiap bahaya, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu bahaya. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap bahaya, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Yang terakhir, keseluruhan kerugian maksimum setiap tahunnya, yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama suatu periode tertentu. Selanjutnya, asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, keyakinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Yang kedua, keyakinan bahwa kejadian-kejadian saling eksklusif atau mutually eksklusif, yang berarti dua kejadian seperti kecelakaan mobil pribadi dan kecelakaan mobil penumpang umum tidak dapat terjadi bersamaan. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa nilai probabilitas dari setiap kejadian dalam suatu himpunan adalah positif, karena probabilitas berada dalam rentang antara 0 untuk kejadian yang pasti tidak terjadi dan 1 untuk kejadian yang pasti terjadi. Selanjutnya ada metode pengukuran resiko. Metode pengukuran resiko terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada distribusi binomial atau Bernoulli. Adalah metode pengukuran resiko yang menggunakan dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Distribusi binomial bisa juga disebut distribusi probabilitas dengan variabel diskrit. Dalam distribusi binomial, kemungkinan suatu peristiwa terjadi tepat dalam beberapa kali dengan keberhasilan atau resiko dan kali uji peristiwa. Distribusi binomial mempunyai ciri-ciri, yaitu hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya, probabilitas sukses sama pada setiap percobaan manajemen risiko. Yang kedua yaitu Value at Risk atau VAR, adalah metode perhitungan market risk yang berguna untuk menentukan resiko dan kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio. Value at Risk atau VAR memiliki beberapa jenis, yaitu ada variance, covariance, yang kedua historical simulation, yang ketiga Monte Carlo. Yang ketiga, distribusi Poisson ialah probabilitas untuk variabel diskrit acak dengan nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Rumus pendekatan peluang Poisson dapat digunakan untuk probabilitas binomial dalam situasi tertentu, seperti menghitung jumlah kedatangan nasabah pada jam kantor di bank. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu. Kelebihan dari metode ini yaitu khusus digunakan untuk menghitung peluang event untuk jumlah yang telah ditentukan. Kekurangannya yaitu metode Poisson sering menggunakan asumsi varian yang melebihi min-nya. Hasil datanya menjadi kurang akurat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengukuran risiko adalah bagian penting dari manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan. Berbagai jenis risiko dapat muncul, dan evaluasi dan pengurangan risiko memerlukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara keseluruhan, pengukuran risiko tidak hanya mencari ancaman, tetapi juga membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat saat terjadi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.